Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin. Wa ati'u Allah war-rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimin wal-kaazimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidhunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah
ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan tampil pemegang nomor undian 05 atas nama Muhammad Alvin Dibisa yang berasal dari Kampung Payabatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Dan bersiap-siap pemegang nomor undian ataupun pemegang nomor peserta 50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات والثمرات
Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw itamara fala alaihim ayyatawwafa bihim wa man tatawwa khaira fa innallaha sakirun alima. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil Wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Yang kali 5 menit. 6 dia kata. Ya, sama aja. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Adapun peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 17 atas nama Muhammad Fadil, utusan dari Kampung Cotlaba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 07 atas nama Nailul Azifa, utusan dari Kampung Cotmurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nas Ya ayyuhan nas qulu mimma fil ardi halalan طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك أوحينا
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويه على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 36 atas nama Miftahul Jannah, utusan dari Kampung Merandeh Paya. Asyhadu an la ilaha illallah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan tampil yaitu pemegang nomor undian 110 atas nama Zamzami, utusan dari Kampung Cotlaba. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan tampil, pemegang nomor undian 113 atas nama Muhammad Fauzan, utusan dari Kampung Morande Paya. Kalam Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsan.
tukang dadu dalam acara sejarah berbakti kepada ibu bapa. Sebagaimana ayat yang kali membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim. Artinya, berbaktilah kamu terhadap ibu dan bapa kamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Budak tupu lagu tanya, bandum-bandumnya berbakti kepada ayah adalah salah sabah dalam taman syurga. Tanpa rida orang cikgu tanya, hana tabang syurga. Buna terbayang lagu tanya, si burung budun pamang ngandung. Ahlah helong mangan mengguna. Sakit badan, sakit pinggang, hana terasa. Tapi di saat dia kutanya, kata sesambut. Ia mata geruh, hati bimbang. Menantu istilah kadang. Oleh awak baik tutang jarang, oleh anak baik susah duduk. Supaya urung cikgu tayo ya na sahirang. Di saat urung cikgu tayo mana le? Buta tupu dah baca sekret dua kredo ha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku sebagaimana yang telah mendidikku waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Supaya orang cikgu tayo nya senang dalam kubur. Masa udah burung cikgu tayo yang berharap aku tayo kasih sayang. Wadai kahana legok dan doa yang mengharapkan. Karena kasih sayang aku tayo hana banding kasih sayang orang lain. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Punya aku tayo durhaka pada orang cik. Walaupun rajin beribadah, musudukah, sembahyang dan hana mengguna bandum-bandumnya. Bandum-bandumnya karena berbaktinya sabah dalam selamat iman. Tidak ada orang dalam masa Rasulullah, yaitu sahabat Nabi yang nama Al-Kamah. Bahawa dia sakaratul maut, kemudian hanjut mengucap, La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sedangkan kemudian ulu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan beliau usut pihak usut, yaitu goknyan durhaka kepada orang cik. Sampai Rasulullah turun tangan bangsalahnya. Walaupun sahabat Nabi bila durhaka kepada orang cik, jadi akhir hayat hansel iman. Makanya aku sahabat yang beruntung, dikarenakan orang cik goknyan sempat pun Al-Kamah. Maka meninggal Al-Kamah dalam selamat iman. Di dalam hatiku mengatakan, Ibu, maafkanlah kesalahanku. Perjuangan ibu sangat berat untukku. Kasih sayang ibu tiada banding dari yang lain. Doa ibu selalu menyertaiku. Jadi kesimpulan ulang tuan yang bahawa durhaka kepada ibu bapa dosa yang paling besar. Enak mentang kesimpulan ulang tuan
bulan udan tuan, tupeh dan kudung dan lagi muah. Sapu tangan persegi 4, kalau dilipat persegi 3. Pidato saya kurang tepat karena saya belum biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sadaqi wal wafa. Amma ba'du. Syukur dan puji marilah kita sanjungkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmatnya yang tiada henti sehingga kita dapat berhadir di tempat yang berkah ini. Kemudian selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau laksana purnama di waktu malam memberi petunjuk ke jalan kebaikan untuk menyelamatkan umat manusia di dunia dan di hari kemudian. Yang saya hormati Bapak Mukim di Kemukiman Buah, segenap staf-stafnya, dan yang saya hormati segenap kepala desa di Kemukiman Buah. Dan yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, serta dewan juri, segenap panitia pelaksana. Hadirin wal hadirat serta teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Mengingat betapa pentingnya remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, maka pada pertemuan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Generasi Penerus Bangsa. Sebagai landasan awal, marilah kita simak firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim. Yang artinya, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Tuhan Hakim serta kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, penuh dengan romantika cinta. Indahnya masa muda dihiasi dengan fisik yang kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajah yang cantik memikat. Walaupun banyak jerawat, akan tetapi tidaklah gawat karena masih banyak obat di apotik terdekat. Oleh karena itu, pantas bila para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju dan mundurnya suatu negara sesuai dengan fitrahnya. Pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap agama dan bangsanya. Seorang pujangga Mesir yang bernama Syekh Mustafa Al-Khaiya ini pernah dalam
dalam puisi, dalam syairnya yang indah pernah berkata, Inna bani subani amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan mereka lah terdapat suatu umat dan di kaki mereka lah terletak suatu kehidupan umat. Teman-teman seperjuangan yang saya banggakan, mantan presiden kita Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie pernah berkata dalam suatu kesempatan bahwa setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni yang pertama lemah harta, yang kedua lemah fisik, yang ketiga lemah ilmu, yang keempat lemah semangat hidup, dan yang kelima yang sangat mengerikan dan yang sangat ditakutikan yaitu lemah akhlak. Hadirin, jikalau 5 kelemahan ini melekat pada diri remaja dan pemuda kita, saya yakin mereka bukan menjadi pelopor pembangunan, melainkan menjadi penghambat pembangunan dan bahkan menjadi penghancur pembangunan. Betul hadirin? Rasulullah pernah berkata, Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang. Namun sayang, 1000 kali sayang wahai hadirin, banyak pemuda dan remaja yang menganggap dunia ini hanya seluas daun kelor. Kemana-mana maunya naik sepeda motor, padahal kerjanya cuma molor, persis seperti ayam ngeramin telur. Belum lagi yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran, kebut-kebutan di jalan. Kalaulah ini terus terjadi, kepada siapa lagi kita akan titipkan bangsa, agama, dan negara ini? Padahal sesungguhnya Islam menginginkan ketika penindasan sedang terjadi dalam suatu umat, para pemuda dan remaja tampil melakukan perlawanan. Dan ketika terjadi dalam suatu umat, dan ketika terjadi pengrusakan terhadap nilai-nilai kehidupan, para pemuda dan remaja tampil memberantasnya. Dan ketika terjadi kebencian terhadap Islam, para pemuda dan remaja tampil menjadi pembela yang gigih sekaligus menjadi pengikut setia Nabi Muhammad SAW. Itulah beberapa karakter kehidupan pemuda yang terukir indah dalam khasanah sejarah umat Islam. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, maka marilah kita simak firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sadaqallahul azim. Yang artinya, kami kisahkan kepadamu wahai Muhammad cerita ini dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, Ashabul Kahfi merupakan simbol pemuda beriman dan teguh pendirian. Pemuda-pemuda yang gagah, yang pintar membela akidah, dan pemuda-pemuda idaman yang pintar membela keyakinan. Bagi mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Maka sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa,
Mari kita sing-singkan lengan baju, langkah kencangkan ikat pinggang, langkahkan kaki untuk bekerja dan beramal demi kemajuan bangsa dan agama yang kita cintai ini. Dr. Muhammad Al-Asqari menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 olah yang harus kita kerjakan. Yang pertama, olah rasa agar ilmu melekat. Yang kedua, olah rasio agar iman melekat. Dan yang ketiga, olah raga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang kelima, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin wal hadirat serta dewan juri yang mulia, akhirnya dapat Al-Fakir simpulkan bahwa pemuda dan remaja yang mampu melanjutkan estafet perjuangan adalah pemuda-pemuda yang beriman dan takwa serta ilmu pengetahuan yang luas. Demikianlah yang dapat Al-Fakir uraikan. Mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi remaja dan pemuda. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan tampil, yaitu pemegang nomor undian 84 atas nama Muhammad Haikal, utusan dari Kampung Catlaba. Masa depan bangsa. Dalam rujukan Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 24 sampai 25 yang akan dibacakan oleh qari'ah kami yang berbunyi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul. وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
واعلموا أن الله شديد العقاب. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila ia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antaramu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Hadirin ma'asyara rahimakumullah. Dalam membangun remaja dan pemuda yang berkepribadian muslim yang sejati, hendaknya membatasi antara dirinya dengan hatinya. Namun, bagaimana yang dimaksud dengan membatasi antara dirinya dengan hatinya? Al-Samarqandi dalam kitab tafsirnya Bahar al-Ulum beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yahulu bain al-mar'i wa qalbi yaitu membatasi antara orang mukmin dari kemaksiatan yang dapat mendekatkannya dengan neraka dan membatasi antara orang kafir dari ketaatan yang dapat mendekatkannya dengan syurga. Hadirin yang kami muliakan, Profesor Dr. Muhammad Quraisyihad dalam kitab tafsirnya Al-Misbah, beliau pun mengatakan sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosialnya melemah. Kesalahan tidak hanya menimpa kepada yang bersalah, tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan kedua pengendara. Bisa saja yang bersalah seseorang, tetapi kecelakaan dapat meruntun sekian banyak kendaraan lainnya. Tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah disyariatkan oleh sedemikian mungkin oleh Allah yang mengetahui kemaslahatan, kebutuhan sekaligus kecenderungan mereka. Apabila ada yang melanggarnya, maka akan timbul kekacauan dan akan lahir instabilitas yang dapat menyebabkan semua anggota masyarakat yang taat maupun yang durhaka ditimpa krisis. Dewan juri yang kami hormati dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat sulit menjadi remaja dan pemuda yang berkepribadian muslim yang sejati, apalagi di tengah-tengah hiruk pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 60 yang berbunyi, "Wasbir inna wa'dallahi haqqun wa la
ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق الله العظيم. Maka bersabarlah engkau Muhammad, sungguh janji Allah itu adalah benar. Dan sekali-kali jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dan juri yang kami muliakan dan hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat tersebut terdapat kata kunci yang sangat ditekankan di dalamnya, yaitu fasbir, yang artinya bersabarlah. Sangat sulit menjadi muslim yang sejati di dunia ini, hingga Allah memerintahkan kepada kita untuk bersabar di dalamnya. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sebagai contoh, remaja dan pemuda kita terjerumus dan terlena dengan westernisasi ataupun budaya kebarat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, kita pun ikut merayakan Valentine. Orang barat merayakan ulang tahun, kita ikut merayakan ulang tahun. Orang barat merayakan tahun baru, kita ikut merayakan tahun baru. Di bawah sinar remang-remang, hujan rintik-rintik, angin menghapus sepoi-sepoi basah, duduk berdua. Masya Allah, betul hadis. Oleh karena itu, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam membangun generasi remaja dan pemuda yang berkepribadian muslim yang sejati? Dan siapa saja yang berperan di dalamnya? Pertama, para orang tua, guru, dan pendidik hendaknya memberikan ilmu dan akhlak yang cukup bagi anak-anak, remaja, dan pemuda. Karena dengan hal tersebut merupakan cikal bakal untuk meraih kesuksesan dan menjadi generasi yang al-qawi, generasi yang kuat, bukan generasi yang al-qaid atau generasi yang lemah. Kedua, para remaja dan pemuda hendaknya memiliki iktikad yang baik untuk dibina dan dididik. Karena dengan hal tersebut merupakan keberhasilan untuk mewujudkan generasi remaja dan pemuda yang sejati. Demikianlah yang dapat kami simpulkan. Jika semua ikhtiar tersebut sudah dilakukan, semoga remaja dan pemuda kita menjadi tumpuan harapan dan cita-cita bagi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada kata-kata kami yang salah. Karena sesungguhnya kami ini masih hamba kekurangan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu musta'inu ila ahsani hal. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun peserta yang barusan tampil, yaitu pemegang nomor undian 63 atas nama Fatia Ayu dan kawan-kawannya,
utusan dari Kampung Cotmuru. Kampung Cotmuru, mana suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boh pisang isi-isi, boh giring ulah-ulah, salungkon haragat ngeri, boh wanci saling kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalam. Sigelom gedaya tamong dalam acara musabaqah fahmil Quran cerdas cermat, maka di sini Tuan Hakim akan menyampaikan paduh-paduh aturan yang akan kita gunakan pada musabaqah cerdas cermat malam ini. Maka mohon kiranya para peserta untuk mendengarkan dengan baik arahan ini, dan kepada para ofisial dari kampung mohon juga didengar bila yang grup tersebut tidak bisa menjawab dan jawaban kurang dari 50%, maka soal tersebut akan kami lemparkan. Ya, bila grup tersebut tidak bisa menjawab, maka soal dari regu tersebut akan kami lemparkan ke semua regu. Kemudian regu yang menjawab soal lemparan ialah regu yang duluan menekan bel, soawai tekan bel, dan baru boleh menjawab setelah Dewan Hakim menjawab. Wate Dewan Hakim dipersilahkan untuk menjawab. Kadang iron tekan bel sih. Nah, yang ditanya atau dari utusan kampung, nah yang ditanya dari yang disampaikan, silakan. Supaya mengenali pertanyaan dengan tahap acara, jadi jangan tanya ngaju supaya kita jelaskan bena terhalangi acara. Kamu harap kepada pendamping memang yang mengganjal silahkan ditanya. Nudunjuk jaron aja kamu juk mic. Silakan. Jawab mandai ku harus sila. Tiga tuk. Cigura ulang tiga tuk pertanyaan. Ku soal lemparan, ku jawab mandai, dia jawab filro, ku mandai dia jawab. Yang lemparan. Ajit, terima kasih, Bre. Paham lu menurut untuk babak pemerataan. Nah, soal yang hajat oleh grup kemudian kan dilemparkan. Apakah yang dilemparkan je dijawab 5 peserta ataupun hanya ketua ataupun juru bicara? Habibah, nama saya Syukri. Sekian dari kami. Assalamualaikum dari Kampung Cotmuru. Tegang bel. Iya, tepuk tangan untuk regu. Silakan regu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nafisa Rahmi. Yang di sebelah kanan saya yang bernama Reva Novitalisa. dan yang di sebelah kiri saya yang bernama Siti Naisya. Kami berasal dari Nasahagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Nasahagu. Nah, mana pendukung Nasahagu? Ya, silakan regu sih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naifah
bernama Syifa Utazkia. Dan di sebelah kiri saya bernama Mukarramah. Baik, kami grup C dari Utusan Merandai Paya. Ya, terima kasih grup Sri. Merandai Paya. Mana uang-uangnya? Pokoknya dia pendukung. Regu desa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Dan nama saya Al-Siti Humaira. Dan nama saya Maulida. Kami berasal dari kampung Paya Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Paya Batu. Dengan regu silakan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Andriani dan yang ada di sebelah kanan saya Maulida Safira. Nadia Amanda. Kami berasal dari kampung Cerlaba. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang kedua untuk regu. Sebutkan pengertian iman. Ialah suatu keyakinan, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. 100 untuk regu. Soal yang ketiga untuk regu. Dalam beberapa keadaan, seseorang boleh tidak menghadap kiblat dalam salatnya. Sebutkan. Tidak mengetahui arah kiblat, karena musafir, karena dalam peperangan. Sayang sekali regu ditambah 100. Jawab hakim boleh lah ayo membuatnya. Sayang kali kan guru. Soal selanjutnya untuk regu, soal yang keempat. Mohon dengarkan baik-baik. Sebuah kitab kecil yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bahkan ada beberapa syarah kitab ini. Padahal ia hanya berisi kumpulan hadis-hadis yang tidak sampai 50 hadis. Kitab apakah itu? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Serdoh regu. Tepuk tangan untuk semua regu. Soal yang kelima untuk regu. Dengarkan baik-baik. Membaca Al-Quran dengan baik, tenang, dan dengan tajwid yang benar merupakan suatu keharusan. Pertanyaannya adalah, sebutkan dalil yang paling tepat tentang hal tersebut. Warattilil Qur'ana tartila. Tambah yang terdoh regu. Soal yang keenam untuk regu. Dari manakah tempat keluar huruf mim dan ba? Kedua bibir dengan menutup mim sebelah dalam, ba sebelah luar. Tambahan gini tertutup. Ya 100 untuk regu. Soal yang ketujuh untuk regu. Dalam kehidupan ini, tidak ada seorang manusia yang mengetahui segala-galanya. Al-Quran menganjurkan agar bertanya kepada ahlinya jika ada sesuatu yang tidak diketahui. Pertanyaannya, bacakan ayat yang menjelaskan anjuran tersebut. Wa min syarri hasidin idza hasada. Dilemparkan. Cik.
Ya, Regu C, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaikum fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sayang sekali, Regu C ditambah 50. Tepuk tangan ini. Kita berani bayar. Hai, berani bayar karena gampang berani bayar. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Adapun orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis yang remaja yang sebaya. Dilemparkan. Penonton. Ya, 100 untuk penonton. Soal kami lanjutkan. Sudah mengambil pelajaran daripadanya. Bacakan ayat yang menjelaskan hal tersebut. Inna nahnu dzikra fi ainahu fa innahu mudzakir. Dilemparkan. C. Ya, Regu C, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. 50 untuk Regu C, luar biasa. Dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhir pula soal pemerataan untuk Regu A. Soal yang pertama untuk Regu B. Dengarkan baik-baik. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dilemparkan. Ya, soal kami lanjutkan. Soal yang kedua untuk Regu B. Dengarkan baik-baik. Untuk menjaga hubungan sosial antar anggota masyarakat, maka tidak diperkenankan ada di antara mereka yang menzalimi orang lain. Allah melarang memakan harta di antara mereka dengan cara-cara yang batil. Pertanyaannya adalah, bacakan ayat tentang larangan tersebut. Dilemparkan. Regu C, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami lita'kulu
فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Dilemparkan. Ragugi, silakan. Ragugi, silakan. Ada 4 tempat. Seperti Quran surah Yasin ayat 52. Iya, 50 untuk Ragugi. Soal yang keempat untuk Ragugi. Tepuk tangan untuk Ragugi. Soal yang untuk Ragugi. Dengarkan baik-baik. Meskipun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut dirinya sama dengan manusia biasa, tetapi beliau menerima wahyu yang membedakannya dengan manusia yang lainnya. Bacakan ayat yang menerangkan hal tersebut. Dilemparkan. Ya, Ragugi, silakan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tadullu minal ismi wa antum ta'lamun. Iya, Ragugi, dikurangi 50. Dan macam tu belum pernah dong, kadang kedua. Di soal lemparan, dia boleh siapa saja untuk menjawab. Ya, nggak perlu bisi-bisi. Kenapa? Bila soal lemparan lagi ada pernah bunuh, lagi pertanyaan gurih bunuh, je jawab soal betul. Baik, soal selanjutnya, Ragugi tadi dikurangi 50. Kali ya. Soal yang kelima untuk Ragugi. Dengarkan baik-baik. Soal bahasa Arab. Ila ayyu baladin kanat hijratul muslimi qabla hijrati ilal Madinah. Dilemparkan. Ragugi, silakan. Sayang sekali Ragugi, tambah 50. Soal selanjutnya untuk Ragugi. Tepuk tangan untuk Ragugi. Al-Quran mempunyai banyak nama sesuai dengan fungsi dan perannya, seperti Al-Zikra, Al-Sifa, Al-Kitab, dan lain-lain. Apa nama Al-Quran yang menunjukkan fungsinya sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil? Dilemparkan. Ragugi, silakan. Ya, Ragugi. Al-Furqan. Iya, 50 untuk Ragugi.
Soal yang ketujuh untuk Republik. Soal ketujuh, Pak, di nomor. Soal yang ketujuh untuk Republik. Perluasan Islam ke Mesir diusulkan oleh Panglima Amr bin As. Pertanyaannya, sebutkan salah satu alasan beliau. Dilemparkan. Republik, silakan Republik. Dengan menaklukkan Mesir berarti Islam di Syria semakin kokoh. Iya, luar biasa. Republik ditambah 50. Soal yang ke-8 untuk Republik. Disebut juga dengan tarik atau wajah, yaitu jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Pertanyaannya, apakah istilah masyhurnya? Dilemparkan. Cik. Disebut sanad. Iya, 50 untuk Republik. Soal yang ke-9 untuk Republik. Sebutkan 3 jenis barang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Binatang ternak, buah-buahan, harta perdagangan. 100 untuk Republik. Soal yang ke-10, soal yang terakhir untuk Republik. Dengarkan baik-baik. Sebutkan 3 di antara 5 sifat salbiyah. Dilemparkan. Cik. Tidak baqa mukhalafatul hawadith wahdaniyah. Yang binafsi. Iya, 50 untuk Republik. Pertanyaannya, bacakan ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Iya, 100 untuk Republik. Soal yang kedua untuk Republik. Dengarkan baik-baik. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dilemparkan. Penonton. Mbak penonton sudah. Soal kami lanjutkan. Pada penghujung abad ke-10 Hijriah,
sebuah kitab monumental tentang pada penghujung abad ke-10 Hijriah, sebuah kitab monumental tentang ulum Al-Quran telah lahir, dikenal dengan Al-Itqan fil Ulumul Quran. Pertanyaannya, siapakah nama penulis kitab tersebut? Jalaluddin As-Sayfi. Iya 100 untuk Regusi. Soal kami lanjutkan. Ada 4. Sebutkan. Yang pertama sudah masuk ke sholat, yang kedua sudah mencari air tapi tidak ada, yang ketiga dengan tangan yang suci dan menghilangkan najis. Iya 100 untuk Regusi. Soal Aminah, ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wafat pada saat beliau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Mekah dari Madinah. Pertanyaannya, apakah nama tempat di mana beliau wafat? Di Aqua. Iya 100 untuk Regusi. Iya tepuk tangan untuk semua dulu. Soal yang ke-6 untuk Regusi. Apa yang disebut dengan sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah ialah sifat yang berhubungan dengan zat Allah dan sering disebut dengan sifat diri, yaitu wujud. Ya 100 untuk Regusi. Soal kami lanjutkan. Soal yang ke-7. Bukan lain untuk perawi yang terakhir yang telah menukil atau mencatat hadis pada kitabnya. Tambah 1 untuk Regusi. Soal ke-8 untuk Regusi. Regudi, dengarkan baik-baik. Para fuqaha membagi hukum Islam kepada berapa bagian? Sebutkan. Kepada 5 bagian. Sebutkan. Wajib, haram, makruh, mubah. Ulang lagi. Wajib, Wajib, haram, makruh, sunat, mubah. iya 100 untuk Regudi. Soal yang kedua untuk Regudi, dengarkan baik-baik. Siapakah nama pemuda yang gagah dan tampan yang akan ditukarkan oleh Walid bin Mughirah pada akad? Maaf, soal kami ulangi. Siapakah nama pemuda yang gagah dan tampan yang akan ditukarkan oleh Walid bin Mughirah kepada Abu Talib sebagai pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dilemparkan. Umarah ibnu Walid. 50 untuk Regudi. Soal kami lanjutkan untuk Regudi. Dengarkan baik-baik. Sifat ma'ani adalah sifat yang abstrak
yang mesti ada pada zat Allah. Sebutkan 4 sifat dari 7 sifat tersebut. Dilemparkan. C. Busi, silakan. Kudrat, iradah, ilmu, hayat. Dia 50 untuk Robusi. Bapak Cun sudah sampaikan kepada semua regu, bila soal pemerataan tidak bisa menjawab, boleh mengatakan pas. Ya. Ada pun yang lanjut untuk pas. Kemudian soal yang keempat untuk regu D. Apa yang dimaksud dengan mat ari sukun? Mat ari sukun adalah mat yang terjadi dalam kata kalimat untuk mematikan huruf di depannya karena wakaf. Iya, 100 untuk regu D. Soal kami lanjutkan. Soal yang kelima regu D. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Dilemparkan. Ya, berubah, silakan. Apakah jalan yang mendaki lagi suka itu yaitu pemuda dari yaitu apakah yang mendaki lagi suka itu yaitu jalan Jadi apakah jalan mendaki lagi sukar itu yaitu pemuda dari pemudakan Regu A dikurangi 50. Soal selanjutnya untuk regu D, soal yang ke-6. Salah satu hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap adalah untuk memantapkan hati dan pemahaman Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dipahami dari surah Al-Furqan. Pertanyaannya, berapa lama pewahyuan Al-Quran berlangsung? Hingga 23 tahun. Mari kita cuti, satu. Mari kita cuti. Antara 22 sampai 23. Ya, 100 untuk regu D. Soal selanjutnya untuk regu D. Bertobat kepada Allah merupakan akhlak yang terpuji. Pertanyaannya, apa saja rukun taubat dan coba sebutkan. Dilemparkan. C. Buku C, silakan.
Yang pertama, berhenti berbuat maksiat. Yang kedua, menyesali atas perbuatan dosa yang diperbuat. Yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi dosanya lagi. Iya, 50 untuk Reguse. Soal kami lanjutkan untuk Regudi. Pas. Dilemparkan. C. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Tambah hati kuning 50 Reguse. Soal kami lanjutkan. Tepuk tangan untuk semua Regu. Semangat, semangat. Soal dalam bahasa Arab. Ma ismal Madinatil Munawwarah qabla hijratin Nabi ilaiha. Ulang soal. Oh, soalnya boleh. Ma ismul Madinatil Munawwarah qabla hijratin Nabi ilaiha. Data Rasul. Dilemparkan. Regusi, silakan. Yasrib. Ya, 50 untuk Regusi. Soal yang terakhir untuk Regudi. Mohon didengarkan. Soal yang ke-10. Kitab apakah yang dimaksud Imam Syafi'i pada ucapan beliau? Saya tidak tahu ada satu kitab ilmu pengetahuan pun yang lebih benar dari kitabnya Malik. Pas. A. Tunggu. Belum melemparkan. Dilemparkan. Silakan. Kitab Muwatta Imam Malik bin Anas. Iya, 50 untuk Rogwa. Ragu E siap? Siap. Ya. Soal yang pertama untuk Ragu E. Dengarkan baik-baik. Duduk di antara dua sujud serta tumakninah adalah salah satu sunat salat. Benarkah ungkapan demikian? Salah. Ungkapan tersebut adalah rukun salat. Dia 100 untuk Ragwe. Awal yang baik untuk Ragwe. Soal selanjutnya untuk Ragwe. Dengarkan baik-baik. Beliau adalah pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir di Madinah dan wafat di Basrah. Beliau salah seorang dari 6 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau juga adalah sahabat yang paling terakhir yang meninggal di Basrah. Pertanyaannya, siapakah beliau? Anas bin Malik. Iya, 100 untuk Ragui. Soal kami lanjutkan untuk Ragui. Dengarkan baik-baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Apa maksud ayat tersebut? Allah melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi.
Tamahan berdoa untuk Regui. Soal kami lanjutkan untuk Regui. Dengarkan baik-baik. Ulama hadis dikelompokkan menurut waktu kepada ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Tahun berapa Hijriahkah sebagai tahun pemisah antara dua kelompok itu menurut Al-Dhahabi? 300 Hijriah. Tamaklah betul Regui. Apa yang sebaru? Soal kami lanjutkan. Dengarkan baik-baik. Apa yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis qudsi? Padahal dua-duanya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas. C. Tunggu. Ya, kami ingatkan, tunggu dilemparkan. Ya. Dulu. Dilemparkan. Berdua, silakan. Al-Quran makna dan lafaznya berasal dari Allah, sedangkan hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya berasal dari Rasulullah. Iya, 50 untuk Regui. Ya, mohon perhatian juga. Setelah dilemparkan dan dipersilahkan oleh Dewan Hakim, ya. Memang beres, semangat. Awet dikaju. Baik, soal kami lanjutkan untuk Regui. Dengarkan baik soal yang ke-6. Setiap manusia harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, karena waktu adalah ibadah. Manusia akan merugi jika tidak memanfaatkan waktu untuk iman, amal soleh, dan saling mengingatkan tentang kebenaran dan kesabaran. Pertanyaannya adalah, ku syukuri semua. Terima kasih ya Allah atas indahnya hidup. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih ya Rabbi atas rahmat jalan hidupku. Selalu ku tinggalkan engkau dengan Huruf waw atau ya mati yang terletak sesudah huruf yang berharakat fathah. nampak tertutup ini, Regui. Soal yang ke-8 Regui, dengarkan baik-baik. Terjemahkan ayat berikut ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir rajm wal ardi dzatis sadr. Pas. Dilemparkan. A. Dua, silakan. Demi langit mengundungkan hujan, demi bumi mempunyai tumbuh-tumbuhan. Iya, 50 untuk Regui. Supaya anak tuang lupa. Read the ayat of the Holy Quran, which is the name. In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Bismillahirrahmanirrahim. 100. You tertuh baru baru 100. Soal yang terakhir untuk Regui. Dalam proses penaklukan Spanyol, menurut catatan sejarah, ada 3 pahlawan Islam yang dapat dikatakan paling berjasa memimpin satuan-satuan pasukan ke sana. Pertanyaannya adalah,
Sebutkan salah satu pahlawan Islam tersebut. Pas. Dilemparkan. A. Berbual, silakan. Sarif bin Malik. Iya 50 untuk Rogwa. Baik, dengan berakhirnya soal tadi, maka berakhirlah soal pemberatan kesemua pada babak penyisihan. Sebagai tuan rumah, juga kepada Abu Imam Masjid yang ada di seluruh pemukiman buah yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga yang terhormat kepada Muspika yaitu Pak Camat ataupun yang mewakilinya, juga yang kami hormati kepada Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, juga kepada yang terhormat Bapak Daramil ataupun yang mewakili, dan kami muliakan kepada seluruh Abu Imam Gampung, seluruh pemukiman buah, juga yang kami muliakan yang Berikutnya kita panggilkan pemegang nomor 65. Bersiap-siap. Pemegang hafalan Niba angin pot lantu epusan cicim pemanya tulung mehaba hajar lan hati si ambe luka najud besaja ayah kontoma betah di sini rame sidaka tapi hansabar bukan saja yang Allah ketubah tak putra sayanglah jiwa hai bulan tak putra jalan yang jauh Rasulullah katalah sepotlah bangsa riwang hati wang baga betawe ayu baroje hajat sauro riwang bebaga marwaraje lakap yang bebe jindung jeo kangen bejiwa ban putra pang resam ulang bak laksamana Sayup katima kapunah buleni badan kaki katimang kamanyang banu arung rimba mata kapunah
Jika dunia kamu pandang kamu jalan tujuan arah wongan bisa kiban membala Allah ya Tuhan. Alhamdulillah wa syukur